Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel Dakarim TV. Dan kali ini kita akan kembali ke playlist atau pembahasan mengenai pajak ya. Di playlist mengenai teks di Dakarim TV channel. Dan tentu saja yang sedang hangat-hangatnya saat ini kita akan berbicara mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang baru saja disahkan, atau bukan baru ya, tapi sudah disahkan tanggal 7 Oktober 2021 ya. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini sekira-kiranya mirip dengan undang-undang cipta kerja ya. Jadi merupakan undang-undang yang menerobos seluruh peraturan perundang-undangan yang ada ya. Jadi ini lintas pajak Pak. Jadi kalau kita tahu ada undang-undang PPH, ada undang-undang PPN, ada undang-undang mengenai KUP. Nah, di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini mengatur mengenai seluruh undang-undang tersebut. Jadi seperti Ciptaker, undang-undang Cipta Kerja itu kan ada terdiri dari beberapa banyak peraturan undang-undang, dan di situ mungkin ada tumbang tindih. Nah, dijembatani dengan adanya undang-undang omnibus law ya istilahnya, undang-undang Ciptaker. Nah, sekarang di sisi yang lebih kecil, yaitu khusus untuk mengenai perpajakan, dibentuklah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya, yang mengatur bukan saja satu bidang pajak tapi hampir seluruh bidang pajak, dari KUP, PPN, PPH, sampai cukai, bahkan ada mengenai VDP, Voluntary Disclosure Program, atau program pengungkapan sukarela, atau yang banyak kita kenal sekarang dengan atau banyak yang dikenal dengan teks amnesti 2, meskipun itu sebenarnya bukan teks amnesti 2 ya. Nah, jadi di undang-undang harmonisasi perpajakan ini isinya itu banyak mengupdate, merubah dari undang-undang pajak masing-masing tersebut. Nah, di video kali ini kita akan khusus membahas untuk membicarakan poin-poinnya saja. Poin-poinnya saja. Kira-kira di undang-undang HPP ini, harmonisasi peraturan perpajakan, memberikan implikasi apa aja atau perubahan apa saja yang diatur sehingga merubah dari aturan pajak yang sebelumnya ya. Baik, kalau kita lihat dari sistematika undang-undang ini, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu, kita lihat di slide ini ada 9 bab ya. Jadi tentu saja seperti biasa, kalau yang namanya undang-undang selalu ada asal, tujuan, dan ruang lingkup. Lalu di bab 2 membahas khusus mengenai ketentuan umum perpajakan. Bab 3 membahas mengenai pajak penghasilan yang diatur di pasal 3. Lalu berikutnya di bab 4 ada PPN di pasal 4. Lalu ada di bab 5 mengatur mengenai VDP tadi, VDP atau PPS, Voluntary Disclosure Program atau program pengungkapan sukarela. Itu diatur di pasal 5 sampai dengan 12. Ini yang dikenal banyak orang mengatakan sebagai teks amnesti 2, tapi sebenarnya ini bukan teks amnesti ya. Ada sedikit perbedaan. Nah, lalu ada juga mengenai pajak karbon, ini baru diatur di pasal 13. Lalu ada cukai, dan tentu saja ada, karena ini merubah aturan perpajakan, ada beberapa aturan perpajakan yang harus dirubah dari undang-undang sebelumnya. Tentu saja pasti ada peraturan peralihannya dan ada penutupnya. Nah, pembahasan mengenai undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini akan saya bagi dalam 2 slide ya, 2 sesi maksudnya. Sesi pertama ini kita akan mempelajari mengenai pokok-pokok perubahan yang ada di ketentuan umum perpajakan, lalu ada di PPH dan PPN. Baru di ketentuan umum perpajakan dan PPH yang kita akan bahas saat ini. Sedangkan untuk yang lainnya seperti VDP, seperti PPN,
Itu akan kita bahas di slide sendiri khusus, karena nanti poinnya di slide yang kedua itu kita akan bahas mengenai program PPS-nya, VDP-nya. Nah, PPN yang berubah sedikit karena PPN ini masih menunggu petunjuk pelaksanaannya yang belum sampai sekarang, setahu saya belum terbit. PPN ini juga baru berlaku nanti mulai 1 April 2022 ya. Mungkin nanti akan kita bahas secara singkat di sesi ini. Tapi yang jelas ini akan kita bagi dalam 2 sesi ya. Karena kita singkat aja. Jadi pada video ini kita cuman membahas mengenai poin-poin intinya aja, perubahan apa sih yang merubah. Jadi dalam undang-undang HPP ini apa yang merubah ketentuan di perundangan sebelumnya ya. Dan karena ini juga undang-undangnya baru diterbitkan, tentu saja kita juga masih menunggu petunjuk teknisnya atau petunjuk pelaksanaannya atau peraturan di bawahnya seperti KMK maupun peraturan pemerintah ya, atau ya tadi KMK, keputusan Menteri Keuangannya. Nanti ada, tentu saja ada aturan turunannya lagi, yaitu kita lihat dari sistematika undang-undang. Nah, kita akan masuk ke intisarinya, yaitu pokok-pokok intisari perubahan. Di sesi yang pertama ini, kalau niat saya pengen fokus dulu di KUP dan PPH ya. Kita bicara di klaster KUP, ketentuan umum perpajakan yang diatur di pasal 2. Inti dari perubahan adanya undang-undang HPP ini adalah adanya integrasi data wajib pajak orang pribadi. Ini yang utama. Yang pertama ya. Jadi integrasi data wajib pajak orang pribadi, di mana dalam undang-undang ini akan diatur bagaimana supaya nomor induk kependudukan menjadi NPWP. Nah, namun yang perlu dicatat di sini, ini bukan berarti kita mengartikan bahwa semua orang yang memiliki nomor induk kependudukan akan dikenakan pajak, bukan. Tapi intinya adanya aturan ini hanya untuk memudahkan bagi seseorang untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi tidak berhubungan dengan besaran pajak yang dibayarkan, besaran pajak yang dibayarkan. Karena besaran pajak yang dibayarkan tentu saja tetap tergantung dengan kondisi, terikat dengan kondisi tadi, terpenuhinya subjek dan objek dia menjadi wajib pajak atau tidak. Jadi kalau ada dia memiliki penghasilan yang sudah menjadi subjek, kalau dia sudah menjadi subjek dari memperoleh penghasilan, dan penghasilan itu sudah menjadi objek dari peraturan perpajakan yang berlaku sebelumnya, maka baru dia dikenakan pajak. Tapi kalau tidak memenuhi unsur subjek dan objek penghasilan, maka tentu saja dia tidak dikenakan pajak. Ya, jadi kita tidak boleh berpikir bahwa dengan NIK menjadi NPWP bahwa jadi semua orang ini akan dikenakan pajak, enggak. Jadi ketentuan subjektif dan objektif perpajakannya tidak berubah. Yang berubah adalah NPWP diintegrasikan dengan NIK. Nah, kalau sekarang kan kita membutuhkan usaha ya untuk memperoleh NPWP ya. Bagaimana kita harus ke kantor pajak, harus daftar segala macam. Nah, untuk mempermudah, memberikan fasilitas, memberikan kemudahan bagi WP, maka NIK dijadikan menjadi NPWP. Nah, tentu saja ini menurut saya menjadi cikal bakal cita-cita adanya satu single identification number SIN yang sebenarnya sudah sejak lama digaungkan ya. Nah, tapi tentu saja ini juga masih harus menunggu dari peraturan aturan turunannya, karena tentu saja nanti ada juknisnya, karena pasti kan akan banyak pertanyaan. Misalnya satu keluarga punya suami istri punya NIK, anaknya juga udah punya NIK, kan tentu saja punya NIK semua kan ya. Kalau orang lahir di KK itu kan selalu semuanya udah ada NIK-nya. Nah, itu berarti misalnya satu keluarga ada 4 orang, ada 4 NIK, apa berarti NPWP-nya jadi 4. Nah, itu masih tentu saja menjadi tanda tanya, dan itu tentu kita masih harus menunggu aturan turunan dari undang-undang HPP ini. Nah, yang kedua,
yang berubah dari sisi ketentuan umum perpajakan di klaster KUP ini adalah perubahan besaran sanksi ya dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Lalu diatur juga mengenai terkait dengan perpajakan internasional. Nah ini kita bahas, kita nggak terlalu banyak membahas. Intinya ini adalah semacam payung hukum yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk berbagi informasi terkait dengan penyelenggaraan P3B atau perpajakan internasional. Lalu yang keempat juga ada perubahan mengenai kuasa wajib pajak, di mana dulu dari mana sebelumnya kita ketahui bahwa yang menjadi kuasa wajib pajak itu harus merupakan seorang konsultan pajak atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kalau untuk wajib pajak badan. Nah, di sini ada perubahan ya. Lalu yang terakhir di perubahannya adalah mengenai pidana pajak. Nah, mengenai integrasi dari wajib pajak tadi kita sudah bahas, akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memiliki NPWP dengan cara membuat NIK menjadi NPWP yang mengarah pada Single Identity Number ya. Jadi SIN lah. Tadi saya salah sebut, harusnya bukan identification tapi Single Identity Number. Sebenarnya Single Identity Number ini tentu saja kita tahu sudah dicita-citakan sejak lama ya. Karena di Indonesia ini tentu saja kita tahu kita punya nomor tuh banyak, ada nomor BPJS Kesehatan, ada nomor BPJS Ketenagakerjaan, ada nomor KTP, ada nomor SIM, ada nomor NPWP. Nah, harapannya tentu saja untuk mengintegrasikan data, memudahkan itu, maka dibuatlah satu single identity number. Nah, ini langkah pertamanya ya, ini menjadikan NIK menjadi NPWP. Nah, tapi sekali lagi ditekankan bahwa ini tidak akan mengubah subjek dan objek dari pajak itu sendiri, sehingga tidak akan mempengaruhi seperti semua orang yang punya NIK akan pasti kena dipajak. Itu enggak sama sekali arahnya ke sana. Jadi kena atau tidak kena pajak tergantung pada unsur subjek dan objeknya. Ya, apakah dia sudah termasuk subjek pajak ataukah apakah dia juga termasuk apakah penghasilannya juga merupakan objek, sehingga itu yang akan menentukan seseorang itu dikenakan pajak atau tidak. Nah, lalu yang kedua adalah perubahan besaran sanksi. Nah, ini perubahan besaran sanksi bisa kita lihat di undang-undang, di kolom yang di tengah ini adalah undang-undang KUP yang lama. Nah, yang sebelah kanan adalah undang-undang yang baru, undang-undang HPP. Di situ ada dibagi, sebenarnya ada dua, sanksi pemeriksaan ya dan sanksi upaya hukum. Nah, sanksi pemeriksaan itu kalau dalam pemeriksaan ditemukan ada PPh kurang bayar, maka dikenakan sanksi 50% langsung. Tapi di undang-undang HPP itu tidak, besaran sanksinya adalah bunga acuan ditambah 20% ya. 20% ada faktornya lah, faktor apa ini ada faktornya, dan itu maksimal 24 bulan. Sama juga di bunga acuan ini, bunga suku bunga yang saat itu sedang berlaku itu bunga acuan. Nah, tentu saja nanti ini juga ada aturan teknisnya seperti apa, tapi yang jelas ada penurunan sanksi di sini. Lalu PPh potput kurang potong itu, kalau sanksinya di KUP lama 100%, sekarang juga enggak ya, tetap kembali ke bunga acuan ditambah 20%. Nah, itu juga, ini kan bunga acuan per bulan ya. Nah, ini dimaksimalkan, ada maksimalnya 24 bulan ya. Jadi kalau misalnya bunganya acuan plus 20% nya 2%, berarti maksimalnya 48%. Jadi tetap aja ini ada pengurangan. Lalu yang berikutnya adalah PPh potput dipotong tapi tidak disetor. Dia motong tapi tidak disetor. Di KUP itu yang lama sanksinya langsung 100%. Nah, kalau di undang-undang HPP ini 75%. Lalu PPN juga begitu, dia pungut tapi dia nggak setor, itu 100% kalau di undang-undang KUP.
tapi di Undang-Undang HPP ini turun jadi 75%. Lalu ada sanksi upaya hukum, ya. Di sanksi upaya hukum yang tadinya keberatan, kalau keberatannya ditolak dikenakan sanksi tambahan 50%, di Undang-Undang HPP ini turun menjadi 30%. Lalu banding yang tadinya 100% turun menjadi 60%. Nah, di sini yang dimunculkan adalah peninjauan kembali. Kalau di peninjauan kembali di Undang-Undang KUP tidak diatur, di Undang-Undang HPP itu diatur naik, bukan naik ya, diatur ditentukan 60%. Ya, jadi kalau misalnya Anda keberatan, Anda kena pemeriksaan keluar SKP KB kurang bayar 100, Anda ajukan keberatan yang ditolak maka pajaknya jadi 150. Ada teman 150. Lalu Anda banding, ditolak berarti jadi 200 karena ada sanksi 100. Nah, kalau Anda peninjauan kembali nambah lagi 60% berarti. Nah, ya ini kalau terkait dengan pajak internasional ya tentu saja adanya aturan payung hukum terkait dengan pembagian data dengan negara lain yang bersifat resiprokal. Resiprokal itu artinya negara lain memperlakukan hal yang sama ya, juga mau berbagi mengenai data penghasilan dari subjek pajak. Nah, terkait dengan kuasa wajib pajak di Undang-Undang KUP lama hanya diperbolehkan untuk konsultan pajak saja yang boleh menjadi kuasa dan pegawai kalau misalnya wajib pajak itu merupakan badan. Tapi di Undang-Undang HPP siapapun sepanjang dia kompeten dia boleh menjadi kuasa wajib pajak. Sorry tadi diganggu ada bocil lewat. Ya, nah kita lanjutin lagi kalau di Undang-Undang HPP siapapun sepanjang kompeten, ya, kompeten itu siapapun sepanjang kompeten itu wajib boleh menjadi seorang kuasa dari wajib pajak. Nah, kompeten ini juga tapi dia kompetennya ini diatur dalam aturan dalam peraturan turunan dari undang-undang ini ya. Nah, kecuali untuk WP orang pribadi, dia nggak perlu ada aturan terikat mengenai kompeten ini. Boleh dikuasakan kepada istri atau suami atau saudara-saudara atau semenda 2 derajat. Jadi dia tidak perlu ikut kompeten. Nah, yang kompeten ini di luar itu harus kompeten. Tapi tidak perlu memiliki sertifikat konsultan pajak. Oke. Nah, lalu yang terkait dengan pidana pajak ya. Intinya di sini sebenarnya ada 6 poin. Yang pertama adalah menambah wewenang penyidik untuk blokir dan sita jaminan untuk pemulihan kerugian pendapatan negara. Ini saya bacakan saja, saya sampaikan saja inti-intinya dari perubahan dari Undang-Undang KUP menjadi dirubah di Undang-Undang HPP ini terkait dengan pidana pajak. Yang pertama, menambah wewenang penyidik untuk blokir dan sita jaminan untuk pemulihan kerugian pendapatan negara. Ini dalam kaitannya sedang dilakukan penyidikan pajak ya. Jadi penyidik bisa untuk langsung blokir dan sita jaminan. Jadi ini diselamatkan dulu uangnya. Takutnya nanti kan uangnya udah dibawa lari. Lalu ada perluasan kesempatan wajib pajak untuk melakukan ultimum remedium atau mengembalikan kerugian negara ya. Jadi ini memperluas kesempatan wajib pajak. Nah, intinya kalau dia lagi diperiksa, dia menyampaikan lebih dulu atau pada saat sudah mulai proses pengadilan. Nah, kalau tadinya sebelum pengadilan, kalau nggak salah di undang-undang ini setelah mulai pengadilan pun masih boleh melakukan ultimum remedium, yaitu mengungkapkan ketidakbenaran ya dan mengembalikan kerugiannya kepada negara. Kalau dulu kalau tidak salah saya hanya sampai di penyidikan aja. Nah, lalu yang ketiga adalah perluasan aturan bukti permulaan dari hanya intelijen. Nah, jadi kalau dulu aturan bukti permulaan bermula dari adanya laporan intelijen. Kalau sekarang dirubah
Jadi bukti permulaan itu dari informasi intelijen dan kegiatan lainnya. Jadi ada tambahan kegiatan lainnya. Nah, lalu yang berikutnya yang keempat ada masalah penghentian penyidikan. Dapat dilakukan dalam hal wajib pajak mengungkap sendiri ketidakbenaran. Nah, ini juga jadi ketika dia sedang dilakukan penyidikan pajak, wajib pajak yang ngaku mengungkapkan sendiri ketidakbenaran dan melakukan perbaikan, maka penyidikan itu bisa dihentikan, ya. Nah, lalu ketika yang berikutnya adalah pidana denda itu tidak dapat disubsidiar. Biasanya kalau sudah terkena tindak pidana di bidang perpajakan, itu hakim biasanya selain ada sanksi penjara misalnya, ada juga sanksi pidana denda. Nah, pidana denda itu biasanya oleh hakim diputuskan subsidiar dengan 6 bulan penjara. Nah, biasanya dalam hal ini karena seorang itu sudah dihukum penjara, dia nggak mau bayar dendanya, jadi sekalian diambil subsidiarnya. Nah, jadi dia sekalian milih lebih baik ya udahlah ditahan sekalian, jadi daripada dia harus bayar dendanya. Nah, di undang-undang HPP ini tidak diperbolehkan. Yang namanya pidana denda itu tidak boleh disubsidiar. Jadi kalau ada pidana denda harus dibayar. Kalau uang yang nggak ada, nggak bisa, berarti bisa dilakukan sita aset dan sebagainya. Pokoknya denda itu harus dibayar. Lalu yang berikutnya adanya aturan mengenai kondisi in absentia, yaitu ketika wajib pajak tidak dapat dihadirkan. Nah, itu poin-poin dari terkait dengan undang-undang HPP untuk klaster PPH. Untuk klaster ketentuan umum perpajakan. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai klaster PPH. Sebenarnya di klaster PPH ini cuma 4 hal yang ada empat hal cuma yang diatur di klaster PPH ini yang berubah dari undang-undang sebelumnya. Yang pertama adalah perubahan mengenai natura, lalu lapisan tarif, ya, lalu tarif untuk PPH badan, lalu juga ada terkait dengan pengusaha orang pribadi yang menggunakan PP 23 terkait dengan UMKM. Apa aja itu? Nah, terkait dengan natura, di sini disebutkan bahwa natura dapat dibiayakan dan merupakan objek penghasilan bagi karyawan, ya. Jadi kalau tadinya kan yang namanya natura itu nggak bisa dibiayakan dan bukan merupakan objek penghasilan. Kalau ini dijadikan objek dan bisa dibiayakan, kecuali bahan makanan dan minuman, ini bukan minuman, salah ketik ya. Lalu di daerah tertentu, kebutuhan di daerah tertentu, lalu seragam atau APD, nah itu tidak kena pajak, lalu bersumber dari APBN dan APBD, lalu ada jenis dan batasan tertentu, dan tentunya itu akan diatur di aturan turunan dari undang-undang ini, ya. Jadi intinya ada perubahan aturan. Nah, jadi kalau misalnya selain ini, kalau misalnya dulu misalnya orang direksi punya mobil, nah itu pasti itu kan natura kenikmatan mobil. Nah, depresiasinya juga nggak full segala macam. Nah, sekarang nanti diatur lagi tuh kalau kayak gitu-gitu kan di luar yang 5 hal ini mungkin akan dikenakan pajak ada. Tapi bagaimana pengenaannya, berapa tarifnya, tentu saja kita akan menunggu turunan dari aturan turunan dari undang-undang ini. Lalu yang kedua ada perluasan tarif objek pajak, ya, untuk orang pribadi. Nah, tentu saja ini terkait dengan tujuan dari adanya undang-undang HPP ini adalah untuk memberikan keadilan, ya. Nah, jadi di sini yang orang yang tingkat ekonominya lemah diberikan keringanan pajak, tapi tingkat ekonominya tinggi tentu saja diberikan kompensasi, bukan kompensasi dari yang tadi itu. Jadi ketika orang-orang yang di lapisan 1 ini, orang-orang yang memiliki ekonomi lemah diringankan pajaknya, maka kompensasinya adalah orang-orang yang kaya harus diberikan pajak lebih besar.
Jadi kalau kita tahu dulu lapisan 1 itu untuk orang pribadi dari 0 sampai 50 juta dikenakan 5%. Nah, ini yang dikenakan 5% ini diperluas dari 0 sampai 50 menjadi 0 sampai 60 juta. Ya. Jadi sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%. Nah, selanjutnya lapisan 2 60 sampai 250 juta 15%. Lapisan 3 250 sampai 500 juta 25%. Lalu lapisan 4 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%. Nah, di atas 5 miliar maka dikenakan pajak 35%. Nah, kalau yang di undang-undang PPh sebelumnya itu di atas 500 juta kena 30%, tidak ada batasannya. Kalau ini dibataskan sampai 5 miliar. Di atas 5 miliar dia dikenakan pajak yang lebih besar. Lalu terkait dengan PPh badan, di undang-undang sebelumnya kita tahu bahwa di tahun 2020 dan 2021 PPh badan dikenakan sebesar 22%. Dan harapannya di tahun 2022 sesudahnya itu akan diturunkan menjadi 20%. Tapi tentu saja karena kondisi yang tidak kita inginkan terjadi, ya, adanya pandemi COVID seperti ini, maka pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh ini, sehingga untuk tahun 2022 dan seterusnya tetap akan dikenakan 22%. Nah, yang terakhir mengenai pengusaha orang pribadi yang menggunakan PP 23 mengenai UMKM, di sini diberikan keringanan. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk UMKM itu dikenakan pajak 0,5% dari omset. Nah, tapi di Undang-Undang HPP ini diberikan keringanan di mana penghasilan sampai dengan 500 juta rupiah tidak dikenakan pajak. Nah, yang dikenakan pajak baru setelahnya. Jadi kalau Anda sudah punya penghasilan baru 500 juta belum bayar pajak. Tapi kalau penghasilannya sudah 501 juta, maka yang 1 jutanya sudah mulai dikenakan pajak. Jadi kalau Anda penghasilannya 750 juta, berarti yang 250 jutanya sudah mulai dikenakan pajak. Seperti itu. Ya. Oke, itu selesai pembahasan kita. Jadi di sesi yang pertama ini, di video pertama ini kita baru bahas mengenai KUP dan PPh. Nah, di sesi berikutnya nanti kita akan masukkan mengenai PPN, terus ada juga pajak cukai, dan ada lagi tadi mengenai pajak karbon, ya. Tapi itu sedikit, PPN perubahannya sedikit. PPN itu intinya cuman ada perluasan dari negative list, ya. Bukan perluasan objek PPN-nya. Jadi negative list-nya itu diperkecil, ya, banyak negative list yang dikurangin. PPN itu kan, undang-undang PPN itu azasnya itu atau konsepnya adalah semua itu merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang negative list. Nah, kecualinya itu dikurangin, jadi banyak nanti yang kena tambahan pajak. Tapi selain itu juga ada fasilitas, ditambah fasilitasnya untuk menjamin keadilan tadi, supaya yang memberikan bantuan bagi pengusaha-pengusaha kecil, ya, itu tetap nanti ada fasilitasnya. Tapi itu nanti akan kita bahas, karena untuk PPN ini sendiri berlaku nanti mulai 1 April 2022. Selain perluasan itu, tentu saja kita tahu ada perubahan tarif dari 10% menjadi 11%, dan itu kembali saya bilang akan mulai berlaku pada 1 April 2022. Nah, tapi inti dari sesi yang berikutnya nanti yang akan lebih panjang, kita akan bahas mengenai program pengungkapan sukarela. Itu agak cukup panjang, jadi kita akan bahas secara tersendiri. Baru nanti kita akan selipkan mengenai PPN, pajak karbon dan cukai. Nah, program pengungkapan sukarela ini adalah kesempatan yang diberikan oleh negara bagi wajib pajak untuk bisa kembali diberikan kesempatan untuk memperbaiki pencatatan atau pelaporan perpajakannya melalui program yang disebut dengan program pengungkapan sukarela, ya, dengan mengenakan pajak final
dengan tarif tentunya yang lebih rendah dibandingkan uh, kalau misalnya dia diperiksa atau harus bayar pajaknya. Nah, jadi untuk yang itu akan kita bahas secara tersendiri. Jadi itu aja untuk sesi pertama ini. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau suka dengan video ini, silakan di like dan kalau bisa di subscribe, karena video ini karena channel ini bukan hanya mengenai pajak. Nanti kita akan selipkan mengenai pajak, tapi di channel ini juga membahas atau memberikan hal-hal yang lain, seperti ada ya macam-macam lah, karena sifatnya ini seperti TV, jadi kita bahas hal-hal yang sedang in ya. Nah, dan juga karena profesi saya sering belajar tertarik mengenai perpajakan, maka kita mulai sekarang kita akan mudah-mudahan bisa sering memberikan video-video edukasi mengenai perpajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.